Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Ya, Tuhan Yesus kita baik. Amin. Kasih-Nya, kuasa-Nya tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Ya, 7 bulan ini kita sudah melewati masa yang membuat kita berganti dengan segala hal yang harusnya biasanya kita lakukan, beradaptasi dengan cara-cara yang baru. Sebagian orang mungkin masih beribadah di rumah, tetapi puji Tuhan kita bisa memiliki kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Ya, aktivitas-aktivitas yang lain mungkin kita kurangi juga, bersilaturahmi dengan orang-orang dengan medsos. Tapi percayalah apa yang kita lakukan saat ini bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaibnya di tengah-tengah orang percaya. Amin. Ya. Apa yang terjadi dengan jemaat, saya berapa kali telepon dengan jemaat, ada orang-orang yang memang masih memutuskan tinggal di rumah. Dan saya mendorong mereka untuk tetap beribadah dengan setia kepada Tuhan. Ya, meskipun ada beberapa orang yang bertanya, apakah gereja sudah ibadah onsite di tempat. Dan saya berkata, loh sudah 3 bulan. Tapi mereka bertanya, loh kapan? Begitu ya. Ternyata mereka ditanya beribadah di mana. Mereka tidak beribadah bersama dengan kita. Nah, kalau Bapak-Ibu Saudara ketemu dengan orang-orang seperti ini, teman-teman kita ajak mereka untuk beribadah bersama-sama di GBI Tasikmalaya. Nah, nanti kemudian setelah itu mau cari tambahan firman Tuhan, ya silahkan. Nanti kemana? Ke gereja yang lain, silahkan. Tetapi cintailah gereja kita bersama-sama dan biarlah kita dikuatkan di dalam tubuh Kristus yang ada. Dan saya juga menemukan ada beberapa orang yang dulunya setia di dalam ibadah-ibadah di gereja. Tapi kali ini saya menemukan mereka sudah mulai tidak beribadah, mereka juga tidak beribadah online begitu ya. Nah, saya berkata kepada kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua bisa berubah. Tapi kecintaan kita kepada Tuhan jangan pernah berubah, amin. Cinta Tuhan terus, cari Tuhan terus ya. Kondisi-kondisi seperti ini adalah kesempatan kita untuk menguatkan iman percaya kita. Kesempatan kita percaya Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya, pikiran kita mungkin apa yang kita lihat kadang-kadang membuat kita khawatir, tetapi kita harus menempatkan iman di atas segala sesuatunya. Kalau tidak ada iman, maka orang-orang Israel tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Itu ada campur tangan Tuhan di sana. Ada iman yang harus diperkuat dan mereka berjalan. Mungkin ada peperangan, tapi mereka menduduki tanah Kanaan. Kalau tidak ada iman, Daud tidak akan mengalahkan Goliat yang besar. Ya, Goliat dikalahkan. Daud berkata, dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan aku datang. Dan dia mengalahkan Goliat. Kalau tanpa iman, maka tidak ada mujizat. 5.000 orang kenyang karena 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Itu karena iman percaya. Mari kita kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan, lebih daripada yang kita pikirkan. Amin. Ini kesempatan kita juga untuk bersyukur. Memang mungkin ada keadaan-keadaan di mana kita tidak nyaman. Mungkin ada sebagian orang yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan dan semuanya mungkin terjadi. Tetapi kapan kita bisa bersyukur? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan kesempatan ini kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan Yesus itu baik. Ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan saat ini juga kita bisa belajar tetap teguh di dalam penderitaan, di dalam tantangan-tantangan. Pandemi mungkin tidak sebesar apa satu waktu di mana kita akan mengalami hal-hal yang lebih besar lagi. Ya, mungkin iman kita dihadapkan dengan tantangan. Kamu tetap percaya Tuhan atau tidak? Ketika mungkin ada senjata atau pistol yang diarahkan kita. Kamu ngaku Tuhan atau menjadi pengikut Tuhan atau tidak? Ini bukan perkara yang ya memang menakutkan, tapi ada hal lain lagi yang bisa menimpa kita. Ada bencana alam, ada banjir, ada peperangan, dan banyak hal yang lain. Kalau kita tidak belajar untuk teguh di dalam penderitaan yang ada, khawatirnya kita akan lemah dan kita akan mundur daripada Tuhan.
kesempatan kita untuk terus mengasah iman, bersyukur, dan terus teguh di dalam Tuhan. Mari kita tetap fokus kepada perintah Kristus. Saya percaya kalau Tuhan pernah menolong kita di waktu yang lalu, Tuhan akan menolong kita di waktu saat ini. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu mari kita terus beritakan Injil. Banyak orang perlu keselamatan dan di sana kita perlu ada melakukan perintah Kristus. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menjadi sesama bagi semua orang. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Firman Tuhan, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Satu kali ahli Taurat datang untuk mencoba Yesus. Dan dia bertanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya kami memiliki hidup yang kekal? Dan Yesus berkata, apa yang tercantum dalam isi firman Tuhan? Kitab Taurat. Dan dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus berkata, lakukanlah itu, engkau akan mendapat hidup itu. Tetapi kemudian dia bertanya, nah siapa sesamaku itu? Dan kemudian Yesus berkata ini, ada orang yang jalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko dan kemudian dirampok di sana. Ya. Firman Tuhan berkata, Yerusalem perjalanan turun ke Yeriko. Yeriko adalah kota yang rendah. Ada yang berkata bahwa itu sekitar 1.300 meter dari permukaan laut. Jadi perjalanan yang turun. Dan kita lihat ada 2 pribadi yang mengabaikan orang yang dirampok itu, yaitu imam dan Lewi. Mereka hanya lihat dan kemudian mereka berjalan di seberang jalan hanya melihat orang yang menderita. Tetapi orang Samaria melihat apa yang terjadi. Ya, dia menolong orang itu, menyelamatkannya dan membawa kepada penginapan supaya dia disembuhkan. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar, ya, sesuai dengan perintah Yesus dan sebagai murid Kristus, kita perlu menyelamatkan orang-orang yang menderita, orang-orang yang terabaikan. Ya, mungkin mereka dirampok sukacitanya, dirampok damai sejahteranya. Saat ini mungkin sedang dalam ketakutan, mungkin mereka saat ini sedang menderita. Biarlah kita menjadi seperti seorang Samaria ini. Ya, banyak orang yang perlu Tuhan dan biarlah kita ada di sana. Pagi ini kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari daripada orang Samaria ini? Ya, banyak orang yang masih terabaikan, perlu pertolongan dan diselamatkan. Yang pertama adalah bicara tentang belas kasihan. Ya, belas kasihan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Kisah ini mengajar kita, ya, Yesus mengajar para pendengarnya, ya, untuk mengasihi sesama yang mungkin tidak satu suku bangsa dengan dia. Karena apa? Orang Samaria itu benci dengan orang Yahudi dan demikian sebaliknya. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah suku bangsa yang rendah. Karena apa? Mereka dari suku bangsa Israel yang kawin dengan suku bangsa yang lain. Kalau orang Samaria ini sakit hati, orang Samaria ini tidak peduli, dia tidak akan melakukan kebaikan bagi orang yang dirampok itu. Mungkin dia akan melakukan sama seperti Imam dan Lewi yang tadi yang berjalan begitu. Tapi ternyata karena belas kasihan membuat dia berhenti dan menolong orang ini, ya. Pertanyaannya, adakah rasa belas kasihan juga di dalam hidup kita? Bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa mereka, orang yang jauh daripada Tuhan, yang belum kenal Tuhan. Atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya cukuplah aku jadi orang Kristen. Semua orang bebas beragama. Tapi ketika kita sadar bahwa firman Tuhan berkata hanya satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam nama Kristus, dan kita mengimaninya, maka kita akan berbelas kasihan kepada orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang menderita di dalam cengkraman iblis yang berjalan menuju ke neraka. Mereka mungkin tidak sadar, tapi ketika kita tahu bahwa keselamatan hanya dalam Kristus, mari kita berbelas kasihan kepada mereka. Ya, Yesus datang ke dunia tidak mendirikan agama Kristen, ya, tetapi dia datang supaya semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Ini adalah perintah Tuhan yang berkata bahwa jadikan semua bangsa muridku. Belas kasihan ini biarlah timbul dalam hidup kita. Ya. Dalam penelitian yang ada beberapa waktu yang lalu, orang-orang Kristen itu dianggap dihormati, cukup respect membantu orang-orang yang kesusahan selama pandemi ini. Kasih sembako, kasih APD, kasih macam-macam dan cukup dihargai. Tapi pertanyaannya, cukupkah perhatian kita dalam hal-hal jasmani saja? Harusnya kita lebih lagi memperhatikan mereka tentang keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita punya pandangan seperti Kristus yang melihat orang-orang yang sepertinya terlantar, lelah, domba tidak digembalakan. Dan Yesus berkata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Biarlah kita menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Dimanapun kita berada, sebagai pedagang, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, dan sebagai apapun juga, mari kita menunjukkan kasih kita. Kasih itu ditunjukkan salah satunya melalui belas kasihan kepada mereka yang terabaikan. Tidak hanya cukup pemberian jasmani, sembako, dan hal-hal yang kita bisa lakukan, tetapi paling penting adalah pemberitaan adalah firman Tuhan tentang keselamatan. Ketika kita mengasihi seseorang, ya, maka mungkin kita akan berjuang dengan rasa takut, rasa khawatir kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan dengan rela hati, ya, berbelas kasihan dengan mereka, supaya mereka kenal Tuhan. Ya. Hal yang kedua, yaitu adalah mau repot. Ada sebagian catatan saya yang hilang ya. Oke. Ayat 34 dia berkata, ia mau pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bicara tentang mau repot. Ya. Anggur menolong untuk membasuh luka-luka yang ada.
minyak itu mengurangi rasa sakit. Dan kemudian dibalut, dan setelah dibalut, orang yang dirampok itu dibawa kepada penginapan. Saat kita memiliki belas kasihan, maka kita akan mau repot untuk orang-orang ini. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, tidak cukup belas kasihan. Tetapi mungkin ada hal-hal yang kita lakukan lebih lagi daripada biasanya. Dan saya membagi beberapa hal. Anda bisa memulai dengan cara bersahabat dengan mereka. Ya. Bagi sebagian orang mungkin tidak gampang. Bagi orang yang suka bicara atau suka berteman itu gampang. Cari teman sebaik-baiknya. Tapi bagi orang yang mungkin kurang nyaman, ya hal ini perlu perjuangan. Ya. Tapi ketika kita sadar kita punya belas kasihan, kita mau mengupayakan hal ini. Kalau kita di toko atau di perusahaan sebagai marketing, apa yang dilakukan? Meskipun mungkin kita malu, meskipun kita merasa tidak mampu, tapi kita jalan cari orang. Siapa yang bisa ditawarin? Nah, mengapa untuk hal-hal keselamatan jiwa orang-orang yang jauh daripada Tuhan yang menuju ke neraka, mengapa kita tidak berusaha? Mau repot dengan hal-hal seperti ini. Ada banyak orang yang takut mati karena pandemi ini. Ada orang-orang yang mungkin kondisi keuangannya kacau dan merasa masa depannya tidak ada. Kita perlu jadi sahabat buat mereka. Damai sejahtera mereka tidak ada, sukacita tidak ada. Dan mereka mungkin sendiri tidak sadar mereka jalan menuju ke neraka. Mungkin kadang-kadang kita merasa kalau kita bersahabat itu merepotkan diri kita. Nanti pinjam uang, nanti ada banyak gosip, ada banyak hal yang terjadi sehingga kita menutup diri untuk bersahabat. Ya, kadang-kadang orang percaya sahabatnya ya orang yang sudah diselamatkan semua. Ya, tidak punya sahabat lain yang orang-orang yang di luar sana. Tapi mari kita menjalin persahabatan dengan mereka tanpa harus jatuh di dalam dosa mereka. Karena apa? Ketika kita bersahabat, maka mereka terbuka. Mereka akan berteman dengan kita, membuka pintu hatinya bagi kita. Mulai dengan hal ini. Bersahabatlah dengan tulus ikhlas tanpa ada rencana yang lain atau tujuan yang lain. Dan kemudian mari kita berdoa untuk mereka. Berdoa bukan hanya sekedar Tuhan tolong supaya diselamatkan. Tapi kita berdoa merebut mereka dari neraka. Merebut mereka dari jalan kebinasaan. Ya. Doa itu mengubah atmosfer rohani, melembutkan hati jiwa-jiwa. Dan ada hubungannya antara kasih dan doa. Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi keluarga, maka apa yang didoakan? Keluarga, suami, istri, anak, semua kita doakan. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan berdoa, Tuhan berkati pekerjaan saya, tolong Tuhan beri customer baru, tolong keuangannya supaya lancar. Karena kita mengasihi, karena kita mencintai pekerjaan kita. Ketika kita mencintai, mengasihi orang-orang yang jalan kepada neraka, dan kita ada di sana, mari kita berdoa untuk mereka. Berdoanya bukan hanya sekedar Tuhan tolong, tetapi mari rebut mereka. Berdoalah seperti ini, ya. Tuhan, orang ini perlu Tuhan. Ya, aku mau Tuhan tolong dia supaya kenal Tuhan. Kalau saat ini ada ikatan, ya mungkin Anda tahu lihat dia terikat tentang perjudian, mabuk-mabukan atau perjinan. Doakan di dalam nama Yesus, aku rebut dia dari kuasa iblis, dipatahkan dari segala ikatan-ikatan yang ada. Kalau saat ini mereka ada di dalam hal seperti itu, rebut mereka. Kalau mereka mengeraskan hati, katakan di dalam nama Yesus, Tuhan lembutkan hatinya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup dia. Ya. Jangan hanya berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Tapi marilah kita berdoa, siapa lagi yang perlu kami tolong Tuhan? Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mulai coba cari 3 orang dalam hidup Anda yang dekat dengan Anda, yang jauh daripada Tuhan. Ya, berdoalah setiap hari untuk mereka. Ya, doakan, rebut mereka.
Ketika kita punya belas kasihan, kita mau repot untuk doa-doa seperti ini. Bukan hanya Tuhan berkati aku, berkati makanan, buat istriku, buat anakku, keluarga semua. Berdoa untuk orang-orang seperti ini. Ya, kita perlu, memang mungkin repot dengan doa-doa seperti ini. Tetapi percayalah, doa itu kan besar kuasanya. Dan ketika kita percaya, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Maukah itu terjadi dalam hidup kita? Ya. Pilih 3 orang, berdoa, jalin persahabatan dengan mereka, dan kemudian bersaksilah ketika mereka terbuka hatinya. Cerita tentang pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Ya. Bicara tentang Injil yang membawa pengharapan bukan hanya sekarang, tapi sampai kepada kekekalan. Ya, cerita ketika pintu hatinya terbuka. Ceritalah. Satu kali mungkin dia datang pada Anda dan berkata, aduh, ya, keluargaku kacau. Aku mau cerai dengan istri atau suamiku. Ya, ada pintu terbuka. Anda bisa berkata, aku mau berdoa untuk kamu. Mau enggak? Ya. Tuhan bisa pulihkan keluargamu. Ya. Dan kemudian berdoalah dengan sungguh-sungguh. Masuk dan berkata, hanya Tuhan saja yang sanggup menolong. Apalagi kalau misalnya kita punya pengalaman rohani, misalnya maaf, kita mungkin pernah mau cerai, kita bisa cerita, Tuhan saja yang sanggup memulihkan pernikahan-pernikahan yang ada. Aku sudah ditolong Tuhan. Dan engkau bisa cerita. Atau mungkin datang lagi dengan seseorang, orang datang lagi dan berkata, aduh, usahaku hancur. Banyak masalah dengan usahaku. Aku tidak ngerti lagi apa yang aku lakukan. Aku putus asa. Kita bisa datang, pintu sudah terbuka, berkata, Tuhan itu baik, Dia sanggup menolong engkau. Ayo, aku mau berdoa, minta mujizat Tuhan. Berdoa, pintu terbuka. Dan biarlah dia terima Tuhan Yesus. Bukan hanya bicara tentang, ya engkau nanti akan ditolong Tuhan, kreditmu akan beres semua, tidak. Tapi pastikan engkau bicara bahwa Tuhan itu akan menolong dia, terutama di dalam memberikan keselamatan dalam hidup dia. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal itu, Tuhan akan membuat terobosan-terobosan dalam hidup orang itu. Yang kita bicarakan adalah apa? Dia adalah ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup ini. Dan di dalam Tuhan ada pengampunan, ada keselamatan. Kita bicara pada dia. Dan kita memang perlu Roh Kudus dalam hal ini. Ada banyak orang yang kepingin melakukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi gagal. Karena apa? Setiap orang itu punya alasan untuk menolak Injil, menolak Kristus. Orang kaya, aku cukup, enggak perlu Kristus. Orang yang sederhana, dia berkata, enggak perlu Kristus, aku sudah punya kepercayaan sendiri. Orang yang sakit juga punya alasan menolak Kristus. Orang yang sehat juga punya alasan untuk menolak Kristus. Semua orang punya alasan. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus yang melembutkan hati mereka. Sehingga mereka percaya dan mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi. Apakah kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Apakah kita selalu penuh dengan Roh Kudus? Biarlah engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membukakan hati. Orang-orang yang terbuka hatinya kepada firman Tuhan. Mari kita mau repot untuk bersahabat dengan orang-orang yang mungkin kita belum kenal. Kita mendoakan mereka, kita bersaksi, kalahkan ketakutan-ketakutan yang ada karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, kita perlu belas kasihan, kita mungkin mau repot, dan yang ketiga adalah bicara tentang kita bayar harga. Ya, bayar harga. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bayar harga. Untuk tindakan menolong, kita harus bayar harga. Imam Lewi, ya, seperti tadi saya katakan, dia berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Ya, Bait Allah ada di Yerusalem.
Ada yang berkata bahwa banyakkan orang imam-imam dan Lewi tinggal di Yeriko. Jadi mereka perjalanan pulang pergi, pelayanan ke rumah, lewat jalan itu. Kalau imam dan Lewi itu tergerak hatinya, dia akan datang, dia akan bayar harga apa? Menunda pulang ke rumah. Ya. Dia mengalahkan rasa takutnya. Bagi Samaria, orang Samaria, dia menunda waktunya untuk berbisnis. Ya. Dia keluarkan uangnya untuk merawat. Ya. Dia ada waktu, ada hal-hal yang dia korbankan demi menolong orang yang dirampok ini. Dan hal ini, satu hal yang kita bisa lakukan, bayar harga. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang mulai percaya pada Tuhan, ada hal-hal yang kita harus korbankan. Waktu kita kah? Kita perlu ajak mereka untuk datang bersama-sama di gereja, antar jemput. Mungkin kita ajak di komsel online. Kita banyak berdoa untuk dia, menolong dia, menguatkan dia. Mungkin ada biaya yang kita harus keluarkan. Tapi itulah yang membuat dia makin cinta Tuhan, kenal Tuhan. Ada sebuah penelitian yang mengatakan begini, di Inggris dikatakan orang-orang itu terima Kristus karena mereka pernah mengalami kebaikan daripada orang-orang percaya 5-7 kali. Ketika mereka menikmati ya kebaikan dan merasakan pertolongan daripada orang-orang yang percaya dengan Kristus, pada akhirnya mereka memutuskan untuk terima Tuhan Yesus. Sudahkah kita melakukan hal ini? Ada banyak orang yang perlu Tuhan. Dan mungkin ada hal-hal yang harus kita korbankan. Ya, pulsakah? Ya, atau hal-hal yang lain. Tapi firman Tuhan membuat kita sadar. Ya, orang-orang perlu Tuhan. Selamatkan mereka berapapun harganya. Selamatkan mereka. Dan saya percaya kita menjadi murid-murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan. Kelemahan daripada orang-orang percaya adalah apa? Banyak ngerti firman Tuhan. Banyak tahu tentang Tuhan. Banyak dengar yang menolong kita memahami siapa Tuhan kita. Tapi kelemahan kita adalah kita tidak banyak melakukan firman Tuhan. Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Mari hari ini putuskan. Tuhan, aku mau melakukan perintah Tuhan. Roh Kudus tolong aku. Ya, bukan hanya mendengar, setiap minggu datang, setiap komsel ada, setiap ibadah yang lain ada. Tetapi mari kita melakukan perintah Tuhan. Ya, itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Seorang berkata demikian bahwa bahasa kasih Allah kepada kita adalah rahmat dan anugerah. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia memberikan dirinya, kasih karunia. Harusnya kita ini masuk dalam neraka. Dan kita hidup di sana. Tetapi karena kasih karunia Tuhan sudah datang menyelamatkan kita. Dan sebagai balasannya, bahasa kasih kita kepada Allah adalah ketaatan. Penuh kasih. Ketaatan, melakukan perintah Tuhan. Jangan pernah hanya mendengar saja, tetapi lakukan perintah Tuhan. Jadilah sesama bagi semua orang yang terabaikan, yang memerlukan keselamatan. Mungkin berbeda warna kulit, mungkin berbeda pendidikannya, mungkin berbeda ekonominya, mungkin berbeda budayanya, tapi Tuhan memang datang untuk semua orang. Dan sebagai murid-murid Kristus, biarlah kita juga menjadi sesama bagi semua orang. Karena itulah yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Buah dari pertobatan kita, kehidupan kita adalah jiwa-jiwa. Tuhan percayakan itu dalam hidup kita. Jadilah pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.